saya kasih overview, adakah satu orang yang bisa cerita ke saya dari belajar audit AKSK kemarin, apa sih audit itu? Silakan. Siapa mau cerita? Teresa mau cerita kah? Bapak izin. Silakan. Kalau menurut saya yang dari AKSK yang saya dapat itu, jadi kalau kita mengaudit itu, intinya audit itu tuh menemukan bukti atau mengevaluasi bukti yang sudah dikumpulkan dari misalnya kayak dari wawancara, dari inspeksi gitu kan. Itu kumpulin terus kita untuk melihat apakah yang sudah dilakukan oleh pihak yang diaudit itu udah sesuai sama kriteria yang telah ditetapkan gitu loh Pak. Simpelnya seperti itu. Kriterianya apa? Kriterianya itu misalnya kayak dia udah sesuai nggak yang dipakainya, kayak PSAK-nya dipakai itu udah sesuai nggak, konsisten nggak dia pakainya dari awal tahun sampai akhir tahun, ada menemukan kesalahan penyajian nggak gitu. Kalau dia udah sesuai kan bisa dikasih opini WTP, kalau misalnya enggak ada opini-opini yang unmodified lainnya yang bisa disertakan gitu Pak. Oke, bagus, terima kasih. Ada yang mau melengkapi atau menambahkan? Satu lagi, silakan. Diana, mau ngomong kah? Baik, izin Pak. Jadi audit itu adalah suatu proses pengumpulan atau pemeriksaan bukti yang nantinya tuh dia bakalan jadiin opini gitu, buat nyatain opini gitu, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, itu pemahamannya. Nanti kita coba sama-sama praktekkan ya di sesi-sesi berikutnya. Baik, teman-teman, kita lanjut ya. Jadi audit itu tujuannya kalau kita bicara audit laporan keuangan adalah memberikan opini ya. Nah, kalau teman-teman biasa selama ini nyebut sesuai dengan kriteria, nah tolong kalau bicara laporan keuangan, kriteria diganti dengan kerangka pelaporan ya. Jadi kalau kriteria itu biasanya audit operasional, itu baru bicara kriteria. Tapi kalau misalnya kita audit laporan keuangan, maka tujuannya adalah ngasih opini mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan. Nah, di sini istilah yang bagus sekarang adalah kerangka, bukan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau standar akuntansi ya. Kenapa? Karena kerangka pelaporan keuangan atau basis penyusunan laporan keuangan ini nggak mesti PSAK ya. Kalau perusahaan biasa, oke, bisa pakai SAK yang IFRS gitu ya. Atau kalau contoh di bukunya Pak Sukrisno pakai SAK etap gitu ya, entitas tanpa akuntabilitas publik dan sebagainya. Tapi dalam kondisi tertentu dimungkinkan juga bahwa yang menjadi basis atau dasar menyusun laporan keuangan bukan SAK yang seperti umumnya kita kenal gitu ya. Sebagai contoh misalnya gini, ada satu lembaga NGO dapat donor dari negara lain, dari Amerika misalnya, atau dari Jepang, atau dari manapun, dapat bantuan untuk digunakan untuk aktivitas sosial gitu ya. Nah, dari si negara pemberi sumbangan ini menetapkan kamu bikin laporan keuangannya bentuknya kayak begini ya, gitu ya, ada guidance. Nah, guidance yang dibuat oleh pemberi sumbangan tadi atau negara donor juga bisa disebut sebagai kerangka pelaporan keuangan. Jadi NGO tadi ketika bikin laporan keuangan atas dana yang diperoleh dari negara pendonor, bentuknya seperti contoh yang dikasih, bukan pakai SAK etap atau SAK IFRS dan sebagainya. Nah, itu pun boleh. Makanya istilahnya sekarang disebut kerangka pelaporan keuangan ya. Jadi teman-teman agar bisa dipahami maksudnya seperti itu. Ya, jadi nanti kalau ditanya apa udah lebih update gitu istilahnya ya, nggak kayak zaman dulu lagi. Baik. Nah, kita sekarang bicara opini. Nah, opini itu pada dasarnya kalau kita mengacu ke standar audit SA 700, SA 705 itu ada dua model, ada dua bentuk ya. Yang pertama tanpa modifikasian,
atau selama ini kita mengenal WTP gitu ya. Nah, kalau boleh sih mulai sekarang teman-teman kalau ditanya opini laporan keuangan jangan lagi bilang WTP gitu ya, tapi tanpa modifikasian biar lebih keren gitu ya. Kenapa? Karena standar audit ngomongnya begitu, baik lokal maupun internasional ya. Kalau internasional kan unmodified opinion gitu ya, kalau di Indonesia tanpa modifikasian. Ya gitu ya. Jadi, tanpa modifikasian itu menggambarkan opini yang menyimpulkan bahwa laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporannya. Jadi kalau sak etap sesuai dengan sak etap, kalau sak IFRS sesuai dengan sak IFRS dan sebagainya. Atau dulu sebutnya wajar tanpa pengecualian, gitu ya. Nah, yang kedua adalah modifikasian. Nah, modifikasian itu diberikan dalam hal satu, laporan keuangan tidak bebas dari kesalahan penyajian material. Artinya ada yang salah, gitu ya. Jadi kalau ada yang salah, harus modifikasian. Atau penyebab kedua, auditor nggak dapat memperoleh bukti yang cukup untuk menarik kesimpulan. Ya, jadi kalau modifikasi menyimpulkan, gitu ya, karena nggak dapat bukti. Gitu ya. Nah, untuk yang modifikasi ini barulah dibagi menjadi 3. Yang disebut dengan WDP ya, wajar dengan pengecualian. Nah, ini jika terdapat kesalahan penyajian yang material, ya, dan tapi tidak pervasif. Pervasif itu bisa diartikan menyeluruh sehingga susah diidentifikasi salahnya di mana saja. Bisa juga saking gedenya gitu ya salahnya, gitu, sampai salah banget gitu ya. Itu pervasif. Nah, kalau misalnya kesalahannya itu material tapi tidak pervasif, bisa dilokalisir di satu akun, kita bisa ngasih opini kualifikasi pada akun tersebut. Tetapi kalau salahnya ini sudah nyebar ke sana kemari gitu ya, misalnya kita audit utang nih, utang salah. Kalau utang salah kan mungkin persediaan juga salah, ya kan? Karena pembelian. Kalau persediaan salah, mungkin harga pokoknya juga salah. Harga pokok salah, labanya juga salah, ekuitas salah. Wah, itu udah pervasif tuh. Sehingga kita harus ngasih opininya tidak wajar. Ya. Jadi teman-teman bisa membedakan ya antara tidak pervasif sama pervasif. Kalau saya sering mencontohkan, kalau pervasif itu adalah air bening di gelas, tetesin tinta gitu ya. Tintanya udah nyebar ke sana kemari tuh, udah nggak bisa dibedakan lagi nih tintanya tadi netes di mana ya gitu ya, karena udah nyampur. Tapi kalau tidak pervasif itu, saya kasih gambaran, kita punya tepung di gelas atau di mangkok, kita jatuhin kacang hijau gitu ya. Maka kelihatan tuh yang bekas kacangnya di situ aja. Yang nggak kena kacang hijau tentu tepungnya masih tetap seperti biasa, nggak berlubang gitu ya, atau nggak, itu gambaran gitu. Nah, yang ketiga, modifikasi ketiga adalah tidak menyatakan pendapat. Disclaimer ya, atau no opinion. Nah, itu diberikan auditor apabila salah satu ini terjadi nih, auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendasari opini. Jadi misalnya catatannya nggak lengkap gitu ya, atau misalnya auditornya itu dihalang-halangi untuk mendapat bukti gitu ya, ada pembatasan lah, nggak boleh ini nggak boleh itu ya, itu harus ngasih disclaimer. Atau perusahaannya dalam kondisi yang sudah hampir mati gitu ya, maksudnya udah rugi terus, ekuitasnya negatif, terus nggak jelas di masa depannya, manajemen sudah serah aja lah gitu ya, nggak ada rencana buat perbaikan dan sebagainya. Nah, itu pun harus memberikan opini modifikasi dalam bentuk tidak menyatakan pendapat. Ya. Dan di opini tanpa modifikasi itu memungkinkan kita menambahkan paragraf setelahnya ya. Ada paragraf penekanan pada satu hal. Nah, ini diberikan apabila dalam laporan keuangan itu terdapat pengungkapan penting yang menurut auditor layak dimasukin ke opini. Contoh misalnya perusahaan dalam masa pandemi ini misalnya dia membuat pengungkapan di catatan laporan keuangannya bagaimana dampak pandemi terhadap perusahaannya dan bagaimana rencana-rencana manajemen dan sebagainya.
Nah, ketika auditor memandang bahwa itu penting untuk dimasukkan ke opini, maka diletakkanlah pada paragraf penekanan suatu hal. Nah, ada lagi paragraf hal lain yang diletakkan setelah opini juga, yang sifatnya hanya memberikan informasi. Ya. Jadi kalau ada hal yang selain yang disebutkan dalam penekanan satu hal, masuk ke hal lain. Contoh misalnya, kita ngaudit tahun ini, tahun lalu diaudit oleh auditor lain. Maka kita sebutkan bahwa laporan keuangan tahun lalu diaudit oleh auditor lain, tanggal sekian, dan sebagainya. Nah, itu cerita tentang opini. Ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, mau ditambahkan, atau mau dibahas. Izin bertanya, Pak. Silakan, Arif. Baik, Pak. Ya, saya ingin bertanya mengenai opini modifikasian, Pak. Itu kan tadi ada WDP sama WTP ya, Pak. Nah, untuk yang wajar tanpa pengecualian itu, apakah dia juga bisa pakai paragraf tambahan atau tidak, Pak? Terus, seandainya bisa WTP dengan paragraf tambahan, itu kapan kira-kira kita makainya itu wajar dengan pengecualian, dengan wajar tanpa pengecualian ditambah dengan paragraf tambahan gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Paragraf tambahan yang saya jelaskan tadi, yang di slide ini, itu bisa diberikan untuk semua opini, ya, khususnya WTP ataupun WDP, karena sifatnya tambahan. Ya. Nah, kalau untuk memutuskan WTP atau WDP, nggak terkait sama paragraf tambahan itu, tapi terkait dengan bagaimana hasil pengujiannya, ya, ada atau tidaknya salah saji. Nah, kalau misalnya opininya wajar dengan pengecualian, sebelum opini harus ada satu paragraf yang menjelaskan basis memberikan opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar atau tidak menyatakan opini. Seperti itu, Arif. Baik, Pak. Dapat dimengerti, Pak. Terima kasih, Pak. Yap. Yang lain? Izin bertanya, Pak. Silakan. Izin bertanya terkait dengan wajar dengan pengecualian, Pak. Di sini terdapat kesalahan penyajian material tetapi tidak pervasif. Nah, kalau misal dikaitkan dengan konteks praktik audit ini, Pak, kan nanti mungkin akan menggunakan materialitas ya, Pak. Nah, Ya. bagaimana kita mengartikan tidak pervasif ini dengan materialitas tersebut, Pak? Mohon izin, Pak. Oke, pertama, ketika kita mau ngasih opini, ketika kita mau menyebutkan satu kesimpulan, yang dilihat dulu adalah berapa besaran angka salahnya. Ya. Contoh misalnya kita nguji aset tetap nih. Ternyata aset tetap itu perusahaan menghitungnya salah penyusutan. Misalnya salahnya 100 juta. Dan perusahaan tidak mau dikoreksi. Ya. Diingat, namanya kesalahan penyajian itu adalah ketika kita menemukan kesalahan, kita ngajukan koreksi, tapi manajemen nggak setuju. Tapi kalau misalnya kita ngajukan koreksi, manajemen setuju, tidak ada kesalahan, ya. Contoh, tadilah, anggaplah kita ngasih koreksi penyusunan aset tetap 100 juta. Manajemen nggak setuju. Kenapa? Karena labanya nanti berkurang. Nah, yang pertama kali dilihat, angka 100 juta ini material atau tidak. Ya kan? Kita pasti ngaudit sudah menetapkan tingkat materialitas awal, ya kan? Berapa misalnya 60 juta. Kemudian materialitas pelaksanaannya misalnya 50 juta. Kemudian tingkat salah saji per akun. Kan sudah dibahas waktu AKSK ya. Misalnya untuk aset tetap ini tingkat salah saji yang bisa diterimanya adalah 40 juta gitu, ambang batasnya. Maka kesalahan penyusutan sebesar 100 juta dalam konteks ini menjadi material. Ya, itu salahnya material tuh 100 juta. Kenapa? Karena lebih gede dari tingkat materialitas. Itu satu. Nah, berikutnya kita lihat nih, salah penyusutan di aset tetap ini dampaknya ada di mana saja. Apakah cuma di aset tetap saja
atau ada akun lain yang teridentifikasi salah juga, atau salahnya kemana-mana gitu. Passwordnya salah, ini salah, ini salah, ini salah. Itu baru kita bicara apakah pervasif atau tidak. Kalau yang salah, enggak kok, yang salah cuma aset tetap sama biaya penyusutan aja. Oh, berarti tidak pervasif dong. Kenapa? Kita bisa melokalisir nih. Salahnya di situ. Jadi kita ngasih opininya dengan pengecualian. Tapi kalau ternyata setelah dilihat, aset tetapnya kan mesin pabrik, dipakai buat produksi. Berarti harga pokok produksi salah dong. Persediaannya salah dong. Harga pokok penjualan salah dong. Laba salah, ekuitas salah. Wah, itu berarti udah kemana-mana tuh dampaknya menyebar ya. Itulah pervasif. Apakah dapat ditangkap yang saya jelaskan? Sangat terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan Dimas. Izin bertanya, Pak, terkait materialitas tadi, apa ada dasar yang dapat dijadikan sebagai basis dalam penetapan pengalokasian materialitas tadi ya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, jadi ketika pertama kali yang ditentukan oleh auditor adalah materialitas awal. Ya. Auditor biasanya punya pedoman tuh, ada rate tertentu lah, sekian persen. Tentu ketika menerapkan sekian persennya itu didasarkan pada analisis risiko dari perusahaan yang diaudit. Kalau perusahaannya bagus, nanti ketetapannya sekian. Kalau perusahaannya rugi, sekian dan sekian. Gitu. Nah, jadi tiap kantor tuh ada. Termasuk ketika mengalokasikan ke masing-masing akun. Jadi kalau misalnya perusahaan dagang gitu contoh ya, perusahaan dagang, tentu tingkat materialitas di aset tetap lebih besar daripada perusahaan manufaktur, ya. Kenapa? Karena perusahaan dagang paling aset tetapnya apa sih? Kendaraan buat ngangkut-ngangkut gitu ya. Artinya dia tidak terkait langsung dengan memproduksi barang gitu. Tapi kalau misalnya perusahaan manufaktur mesin gitu kan kalau mesinnya salah, barangnya salah, rentetannya kemana-mana gitu, sehingga materialitas aset tetap di perusahaan manufaktur akan lebih kecil daripada di perusahaan yang dagang. Jadi seperti itu pertimbangan-pertimbangannya. Dimas. Baik, Pak. Dapat dipahami. Terima kasih, Pak. Yuk, ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Silakan, Ami. Kalau misalnya opini dari auditor itu modifikasian, Pak, terus kalau ada koreksi manajemen atau perusahaannya itu ngoreksi, itu opininya berubah jadi tanpa modifikasian atau tetap modifikasian, Pak? Maksudnya manajemen ngoreksi gimana nih? Misalnya ada kesalahan yang aset tetap tadi, Pak, misalnya salah saji 100 juta, terus di perusahaan tuh mau koreksi kesalahannya, Pak. Nah, oke. Jadi kalau misalnya auditor menemukan satu kesalahan, mengusulkan koreksi, dan manajemen setuju mengoreksi, berarti sudah nggak salah lagi. Ya, jadi tidak mengandung salah saji, gitu ya. Nah, dikatakan punya salah kalau auditor mengusulkan koreksi, manajemennya nggak mau, gitu kan. Nah, itu salah tuh. Kalau material angkanya ya. Oke, Ami, paham? Ya, berarti opininya tetap modifikasian atau berubah jadi tanpa modifikasian, Pak? Tanpa modifikasian, kalau ada dikoreksi. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain? Izin bertanya, Pak. Silakan, Afan. Untuk yang opini tanpa modifikasian tadi, Pak, yang tidak menyatakan pendapat. Nah, itu kan misal auditor sudah mengaudit dan tidak ditemukan kesalahan apapun, Pak. Nah, tapi itu auditor itu sempat memiliki kecurigaan seperti itu, Pak. Nah, itu nanti opininya tetap yang tidak menyatakan pendapat atau bisa masuk yang ke tanpa modifikasian ya, Pak? Kecurigaan maksudnya apa nih? Maksudnya begini, Pak. Kan tadi kan auditor sudah mengaudit gitu, Pak. Nah, terus itu kok nggak ada kesalahan gitu, Pak. Tapi kok auditor ini merasakan kok sepertinya ada yang disembunyikan gitu, Pak. Nah, tapi nggak dapat buktinya. Nah, itu auditor boleh tetap memasukkan ke tidak menyatakan pendapat atau bisa atau harus yang tanpa modifikasian, Pak. Seperti itu, Pak.
Nah, inilah auditor itu kan tidak boleh menduga-duga, ya. Artinya kalau misalnya dia merasa kok ada yang aneh ya gitu, misalnya gitu kan, rasanya kok ada yang salah dan sebagainya, ya buktikan dong, cari bukti auditnya, benar enggak gitu bahwa memang ada salah gitu. Kalau ternyata dia nggak dapat bukti audit, ya dia nggak boleh ngasih opini tanpa modifikasi, tanpa opini atau apa dasarnya. Nah, ini adalah namanya risiko auditor. Jadi auditor itu ada risiko salah ngasih opini. Harusnya wajar dikasih kualifikasi misalnya, harusnya kualifikasi dikasih wajar dan sebagainya. Nah, ketika auditor melihat ada yang salah, ya harus dibuktikan. Harus dirancang satu prosedur untuk memastikan apakah dugaan dia bahwa terdapat kesalahan itu benar ada salah atau tidak gitu ya. Kalau ternyata enggak, ya risiko dia harus ngasih opininya ya tetap wajar gitu. Kalaupun ternyata dia salah karena dia mungkin tidak ngasih prosedur yang benar, ya salah dia lah gitu ya. Maka auditor harus sangat hati-hati ya. Tidak mentang-mentang auditor pokoknya kayaknya ada yang salah deh. Pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya opininya disclaimer aja gitu. Ya nggak boleh gitu juga. Oke? Dapat dipahami? Ya, baik Pak, dapat dipahami. Terima kasih Pak. Yap. Silakan. Yang lain? Izin bertanya, Pak. Silakan Diana. Menanggapi pertanyaan Ami tadi, berarti opini dalam suatu opini auditor itu berarti bisa berubah-berubah dong, Pak? Kan tadi kan Ami bilang, bukan berubah. Berubah-berubah. Nah, ketika proses audit, ya kan, auditor menemukan koreksi. Kan namanya auditor itu tidak boleh menerbitkan opini sebelum ada pembahasan sama manajemen. Ya, dibahas dulu, manajemen setuju apa tidak, gitu kan. Nah, kalau misalnya setuju ya ngasih opini wajar, kalau nggak setuju modifikasian. Jadi kalau yang saya tangkap dari pertanyaan Ami tadi adalah auditor ngasih koreksi, manajemennya setuju. Nah, itu waktu ngasih koreksi opini belum terbit tuh, Mbak. Jadi opini itu baru terbit setelah dibahas. Jadi bukan kemudian misalnya terbit dulu nih opini, terus besok-besok ya auditor saya mau udah dikoreksi terbit lagi, ya itu lain cerita ya, bukan gitu maksudnya. Baik Pak Diana, salah tangkap berarti. Terima kasih Pak. Tapi dimungkinkan juga gini, misalnya klien tadi ngotot nih nggak mau ngoreksi gitu ya, udah selesai lah audit itu kan, selesai auditor ngasih opini kualifikasi atau apapun ya, bukan WTP gitu ya. Pas belakang hari klien baru mikir ternyata benar auditor tuh dia salah gitu kan. Kemudian dia melakukan koreksi atas laporan keuangan dan menerbitkan kembali atau restatement ya. Nah, kalau kemudian atas laporan keuangan restatement ini dia minta auditor ngaudit kembali restatementnya, itu bisa saja nanti auditor menerbitkan opini baru, isu gitu ya, pemutakhiran opini. Itu memungkinkan kalau memang perusahaannya merevisi laporan keuangannya. Jadi ada dimungkinkan namanya isu atau restatement. Baik, terima kasih Pak. Oke, berikutnya tadi siapa di belakang Diana yang raise hand? Oke, 2 partisipan raise hand. Siapa yang merasa raise hand? Silakan. Ya, Pak. Hmm. Tadi kan membahas tentang materialitas. Nah, gimana sih Pak hubungannya materialitas atas suatu akun, terus resikonya sama buktinya gitu. Buktinya apakah harus banyak atau dikit, itu kan juga tergantung sama materialitas juga kan Pak. Nah itu gimana sih Pak? Ya, jadi setelah kita menetapkan materialitas awal, kemudian ada materialitas pelaksanaannya, performance materiality. Nah, performance materiality ini kemudian dibagi ke akun. Jadi misalnya
kita punya performance materiality misalnya 100 juta. Nah, kita nilai tuh risiko masing-masing akun, misalnya, oh kas risikonya kecil, ya udah kasih materialitas 75 juta, salah satunya gitu. Kenapa? Karena risikonya kecil kok, kasnya juga hanya berapa perak gitu ya. Misalnya piutang, oh piutangnya berisiko nih, banyak piutang macet, segala macam, oh risikonya berarti tinggi gitu kan. Nah kalau kita bicara risiko tinggi, berarti kita harus tetapkan materialitas yang lebih kecil, supaya kita bisa menangkap kesalahan semaksimal mungkin. Dan kalau materialitas kecil itu kan berarti bukti yang dikumpulkan harus banyak. Ya. Contohnya gini deh, kita bicara materialitas ini, bayangkan aja kita punya saringan gitu ya, saringan. Yang satu saringan buat nyaring santan, yang satu saringan buat nyaring pasir gitu ya. Kan satu bolongannya gede, satu bolongannya kecil kan. Nah, kalau misalnya pasir kita saring dengan saringan santan, kira-kira yang tersisa di saringan lebih banyak atau lebih sedikit dibanding kalau kita saring pakai saringan pasir? Lebih banyak pakai saringan santan kali ya. Coba kamu ambil saringan santan tuh, isi pasir tuh, diayak-ayak gitu. Pasti yang jatuh sedikit gitu. Yang tersisa di atas banyak. Tapi kalau pakainya kawat yang biasa buat tukang itu nyaring pasir, ya sedikit yang tersisa. Itulah materialitas. Semakin kecil materialitas, maka semakin banyak bukti yang harus dikumpulkan. Itu maksudnya. Iya Pak, baru bisa dipahami. Oh ternyata saya dulu mikirnya itu kalau misalnya materialitasnya tinggi itu buktinya bakal lebih banyak gitu. Oh, enggak. Kan kemungkinan salahnya kecil kalau materialitasnya tinggi. Baik Pak, bisa dipahami. Terima kasih banyak Pak. Oke, berikutnya. Izin Pak. Saya melanjutkan pertanyaan dari Avan tadi terkait opini modification yang disclaimer Pak. Nah, ini kan yang poin kedua itu tentang adanya ketidakpastian substansial yang dimana itu kemungkinan adanya dampak terhadap laporan keuangan. Nah, ini tuh kasus nyatanya tuh bagaimana ya Pak? Sedangkan kalau misalnya yang kemarin tuh, ini kan saya PKL-nya di BPKP kan Pak. Nah, itu kemarin kalau saya lihat tuh dalam hal persediaan itu misalnya Pak. Nah, itu tuh di juknisnya itu memakai misalnya metodenya periodik, tapi saat di aplikasi persediaannya itu memakai metode perpetual. Apakah hal itu termasuk adanya ketidakpastian substansial Pak atau gimana ya Pak gitu? Terus terkait metode pencatatan itu kadang kan ada perubahan dari yang kemarin di tahun 2021 itu kan dari yang HPT menjadi Vivo itu apa masuk juga ke yang substansial itu Pak? Kalau misal ada substansial yang tidak pasti itu tidak berdampak dengan laporan keuangan itu contohnya juga seperti apa ya Pak? Gitu Pak. Mungkin. Nah, kalau misalnya perusahaan menggunakan metode yang berbeda antara tadi contoh harusnya fisik tapi dia nyatanya pakai perpetual gitu ya. Nah, itu harus lihat dulu nih. Kan kalau kita ngaudit persediaan itu tujuan kita adalah menguji apakah saldo persediaan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan itu benar-benar mencerminkan saldo yang wajar atau tidak. Wajar artinya kalau dia menyatakan persediaan saya adalah 100 juta terdiri dari 10 unit masing-masing 10 juta misalnya gitu ya. Nah, kalau kita bicara apakah 100 juta itu wajar atau tidak, kita lihat benar nggak barangnya 10 gitu ya. Benar nggak barangnya itu kalau dijual harganya laku 10.000 satu. Kalau ternyata dilihat di pasar, oh ternyata barangnya kalau dijual lakunya 12.000. Oh, berarti benar dong. Kenapa? Karena nilainya sebesar nilai yang dapat direalisasi. Atau dulu kalau kita kenal nilai yang lebih rendah antara cost ataupun market gitu ya. Tapi kalau misalnya barangnya benar 10, tapi begitu lihat di pasaran, ini kalau dijual lakunya bukan 10.000 loh, 8.000. Oh, berarti dia kegedean dong gitu ya. Nah, ini tidak masuk dalam konteks ketidakpastian substansial. Itu hanya masalah salah angka. Kalaupun orang pakai metode yang berbeda, sepanjang angkanya itu wajar, itu nggak masalah. Itu kan hanya metode ya. Paling nanti kita kasih mungkin manajemen letter gitu supaya dia konsisten
gitu ya. Nah, terkait dengan ketika perusahaan melakukan perubahan metode sangat dimungkinkan. Jadi standar akuntansi itu membolehkan perusahaan merubah metode pencatatannya, ya asal konsisten ya. Misalnya tahun lalu pakai metodenya FIFO, tapi tengah sekarang kondisinya berubah jadi average itu, ya nggak masalah. Gitu ya. Nah itu bukan dalam konteks ketidakpastian substansial. Nah yang dalam konteks ini adalah misalnya perusahaannya kayak tadi saya sebutkan, udah rugi gitu ya, udah negatif equity-nya, tapi perusahaannya nggak ada rencana nih mau memperbaikinya gimana, perusahaannya ya udahlah yang penting dijalanin aja gimana gitu kan, nggak ada rencana, nggak ada apa, jadi kita nggak tahu ini perusahaan sebenarnya mau dibawa kemana sih, masih mau hidup nggak tahun depan gitu. Terus kalau mau hidup dampak laporan keuangannya gimana gitu, apakah memang piutangnya benar-benar segitu, utangnya segitu dan sebagainya. Nah itu yang dimaksud dengan ketidakpastian substansial dan kemungkinan dampaknya terhadap laporan keuangan. Kita nggak bisa menduga nih nanti tahun depan gimana nih, ya kan? Piutangnya jadi gimana, utang, nah itu maksudnya. Oh, baik Pak, dapat dipahami Pak. Terima kasih. Oke. Silakan Faris. Izin bertanya Pak, masih terkait opini tidak menyatakan pendapat Pak. Itu kalau auditor memberikan opini tidak menyatakan pendapat itu efeknya apa ya Pak ke auditor dan juga ke klien Pak? Artinya laporan keuangan klien nggak bisa dipercaya Mas. Terus nanti tindak lanjutnya bagaimana Pak? Tindak lanjutnya maksudnya? Apakah klien itu harus membuat laporan keuangan lagi? Nah, tergantung nih opini tidak memberikan opininya kenapa? Gitu ya. Kalau misalnya karena auditor nggak dapat bukti, ya klien harus memperbaiki diri tuh, buktinya dilengkapi segala macam, diberesin lagi laporan keuangannya gitu ya. Baru nanti audit lagi mungkin bisa lebih bagus hasilnya gitu ya. Kalau misalnya tidak ngasih opininya karena perusahaannya ibaratnya udah kayak bangkrut gitu kan. Nah, manajemen ada rencana nggak nih buat melakukan perbaikan? Atau kalau misalnya enggak kok, saya mau likuidasi saja perusahaannya. Nah, kalau misalnya perusahaannya memang mau niat dilikuidasi, nah basis akuntansi harus dirubah. Ya. Jangan pakai basis going concern, tapi harus pakai basis likuidasi. Nah, baru itu opininya bisa tanpa modifikasian. Ya. Ini kan sebenarnya kenapa auditor nggak ngasih opini ketika laporan keuangan itu basisnya going concern, tapi laporan keuangannya tidak menunjukkan kalau dia itu memang going concern, kan jadi nggak nyambung. Makanya nggak ngasih opini. Kan kalau ngasih opini jadi salah. Kita mau ngasih opini basisnya apa? Going concern, uang perusahaannya mungkin nggak bisa lanjut, tapi manajemen kekeh gitu ya, nggak mau merubah basis. Udah saya basis likuidasi deh. Itu baru bisa tuh opininya tanpa modifikasian. Baik Pak, terima kasih Pak. Dapat paham. Oke. Siapa lagi? Mas, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Izin bertanya terkait opini ini. Kalau nggak salah itu, saya pernah lihat berita mengenai pejabat negara, yaitu kepala daerah itu pernah protes atau mempertanyakan kayak tanggung jawab BPK gitu Pak, karena BPK pernah siapa yang protes apa Maaf? Kepala daerah. Kepala daerah ya, oke. Beliau itu bilang BPK harus tanggung jawab dengan laporan keuangan Pemda yang BTP namun ditemukan korupsi oleh KPK gitu Pak. Nah sebenarnya apakah memang hal tersebut memang seharusnya demikian atau auditor sebenarnya kalau sudah mengeluarkan opini tidak tanggung jawabnya tidak melekat pada diri auditornya? Ini Mas, siapapun auditornya, entah BPK, entahpun misalnya KP gitu ya, ketika dia menerbitkan opini, dia bertanggung jawab atas opininya, ya. Dan ada risiko bahwa orang ngasih opini yang salah. Misalnya, ini kok udah wajar, tapi tetap aja ada korupsi gitu ya. Udah wajar, tetap aja direkturnya ditangkap KPK dan sebagainya. Nah,
tentu kita harus bijak menyikapi hal ini ketika auditor itu ngasih opini terhadap laporan keuangan. Itu kan opininya bukan kebenaran mutlak, tapi kebenaran yang relatif, artinya dia menyebutkannya wajar dalam semua hal yang material, kan? Nah, dalam kasus tertentu misalnya di satu pemerintah daerah ada korupsi misalnya gitu ya. Nah, tapi korupsinya itu kemudian misalnya tidak ada hubungan sama laporan keuangan. Contohnya gini lah. Misalnya ada pejabat daerah menggelapkan biaya perjalanan dinas, misalnya gitu ya. Kemudian BPK ngaudit ketemu nih, sama BPK dikoreksi, usulkan koreksi. Dan Pemda setuju nih dikoreksi, itu kan, duitnya dibalikin dan sebagainya. Dari sisi laporan keuangan bisa jadi beres, tapi mungkin ada aspek lain yang belum beres gitu, misalnya oh ternyata dia melakukan penggelapan perjalanan dinas ini kaitannya dengan pelanggaran tupoksi atau apa ada aspek yang lain sehingga dia masuk ke ranah hukum dan sebagainya. Nah, jadi mestinya kita sebagai pengguna laporan keuangan atau siapapun bijak menyikapi hal tersebut. Jadi nggak bilang kalau opininya wajar otomatis nggak ada kesalahan sama sekali, ya nggak juga begitu ya kan. Karena kan bisa jadi memang kesalahan itu di luar ranah laporan keuangan, atau misalnya kesalahan itu sebenarnya dari sisi angka sudah dibukukan gitu ya. Kan kalau misalnya ada kasus hukum, sepanjang laporan keuangan misalnya sudah diungkapkan, kemudian angkanya dimasukin, laporan keuangan bisa beres. Tapi kan apakah kasus hukumnya jadi selesai? Enggak juga. Ini dua ranah yang berbeda. Ya. Jadi masih bijak lah. Gitu. Baik, terima kasih, Pak. Yap. Apa lagi? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, asersi ya. Ini kita 8, 9, 10, 11 ini terkait asersi. Jadi silakan nanti kalian ingat-ingat lagi teorinya. Tapi yang mau saya sampaikan adalah pertama, ketika perusahaan ataupun satu entitas itu menerbitkan laporan keuangan, maka pada dasarnya dia itu sedang menyatakan suatu asersi. Dia nyebut misalnya dalam laporan laba rugi mengakui penjualan 100 miliar. Dia mengatakan bahwa selama tahun ini telah terjadi penjualan sebanyak 100 miliar. Nah, gitu. Kemudian dia nyebut piutangnya ada 50 miliar. Dia mengatakan bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 piutang saya ada sebesar 50 miliar. Itu piutang saya, hak dan kewajiban saya itu udah lengkap nih, nggak ada yang kelewatan, udah dicatatkan semua. Kemudian nilainya udah benar, alokasinya udah benar nih, jangka pendek, jangka panjang dan sebagainya. Nah, itu makna dari asersi, ya. Jadi laporan keuangan manajemen menunjukkan asersi-asersi yang ada di dalamnya. Ketika bicara laporan laba rugi, penjualan, biaya, maka masuk golongan transaksi dan peristiwa. Ketika bicara saldo, maka masuk saldo akun. Kalau peristiwa terjadi, kalau saldo ada, gitu ya. Penjualan terjadi, piutangnya yang dicatat tuh ada, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu makna dari asersi. Nah, tentu pengertian dari asersi-asersi yang tadi adalah seperti yang ada di kelompok 3 ini. Ketika kita bicara keterjadian penjualan yang dicatat benar-benar terjadi, gitu ya. Kemudian kelengkapan, pokoknya semua penjualan yang ada pada periode tersebut tercatat semua, nggak ada yang kelewatan, gitu ya, dan seterusnya. Itu makna dari
asersi tadi, dan saya berharap teman-teman paham ya kalau keterjadian itu maksudnya apa, keberadaan itu apa. Ya, kalau keterjadian yang dicatat terjadi, kalau keberadaan yang ada dicatat gitu aja, ya kan? Dipahami betul. Karena nanti ini erat kaitan dengan ketika kalian nanti ngauditnya gitu. Misalnya perusahaan mengatakan saya ada penjualan 100 miliar. Tapi begitu dicek ternyata ada penjualan yang barangnya belum dikirim gitu. Nah, kita tinggal menilai ini yang belum dikirim ini apakah artinya penjualannya sudah terjadi atau belum gitu ya. Nah, sehingga kita kaitkan nanti dengan masalah tanggung jawabnya. Ini persediaan masih tanggung jawab siapa nih? Apakah masih perusahaan atau udah di pembeli tapi masih dititipin dan sebagainya, ya. Nanti dilihat di persediaan waktu dihitung apa enggak dan seterusnya. Jadi kuncinya adalah paham asersi, ya. Dipahami ini yang sebelah kanannya ya. Kalau ini apa, maksudnya apa. Nah, termasuk nanti ngauditnya bagaimana, ya. Ketika kita ngaudit penjualan untuk meyakinkan keterjadian, tentu kita ngecek nih. Benar nggak sih penjualannya terjadi selama 1 Januari sampai 31 Desember gitu. Adakah penjualan yang sebenarnya baru terjadi dari Januari 22 tapi diakui gitu, atau sebaliknya dan sebagainya. Itu asersi. Ada yang mau dipertanyakan? Silakan. Nah, ini kalau kalian ngambil KTTA-nya audit, kalian paham asersi ini, kalian bisa men-challenge objek yang dijadikan pengumpulan data buat nanya nih. Jadi KTTA kalian bisa lebih berkembang. Jadi bisa men-challenge yang diwawancarai, misalnya begini. Jadi kan dia ceritanya banyak, jadi KTTA-nya lebih mantap lah penjelasannya. Udah, nggak ada yang mau nanya asersi? Udah absen semua? Tadi absennya saya absenin nih. Hadir semua kan? Baik. Ya, Pak. Kalau nggak ada yang bertanya, saya lanjutkan. Sekarang kita bicara bukti audit. Ya. Kalau dengar bukti audit, tolong pemahaman kalian jangan dibatasi bahwa bukti audit itu voucher atau kwitansi atau apapun itu saja, ya. Jadi kalau kita bicara bukti audit, ya semua yang diperoleh ketika ngaudit. Ya. Jadi seperti kita tadi jelaskan di opini, maka untuk kita bisa ngasih opini, kita harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Kalau kita nggak dapat bukti, nggak bisa narik kesimpulan, kita nggak boleh ngasih opini gitu ya. Kita ngasih opini wajar ataupun wajar dengan pengecualian atau tidak wajar karena kita cukup punya bukti, ya. Nah, bukti ini bisa internal, bisa eksternal ya. Kemudian semua bukti harus dituangkan dalam bentuk kertas kerja, KKP ya, KKP. Waktu AKSK kemarin nyebutnya KKP atau KKA atau working papers atau apa dosennya? KKA mungkin Pak. KKA, oke, nggak masalah. Kalian menyebut KKA, mau menyebut KKP, barangnya sama ya, jadi nggak usah terpaku. Saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Yang penting substansinya adalah kertas kerja gitu ya. Namanya boleh beda-beda. Yang penting bentuknya sama, isinya lengkap. Nah, kalau kita bicara proses pengumpulan bukti audit, nah maka kita harus mempertimbangkan atau memperhatikan 4 hal ini. Ya. Ini kalau dalam bahasa buku audit atau dalam bahasa standar disebutnya dengan sifat
dan saat. Ya, jadi kalau kalian baca sifat dan saat, kan ada bingung maksudnya apa gitu ya. Nah ini sih yang maksudnya. Yang pertama adalah prosedurnya apa yang akan digunakan. Nah, prosedur ini tentu erat kaitan dengan yang kita periksa apa sih sifatnya. Kalau kita meriksa aset tetap, tentu prosedurnya mungkin pemeriksaan fisik aset gitu ya. Tapi kalau kita meriksa piutang, ya nggak perlu meriksa fisik piutang, ada fisiknya gitu ya. Jadi prosedurnya apa? Ini tergantung dengan apa yang mau diaudit. Oke. Kemudian ketika item yang mau diaudit ini atau yang mau diuji ini jumlahnya banyak, yang tidak mungkin dilakukan dengan populasi, tentu kita harus menentukan sampelnya berapa. Jadi kalau misalnya kita ngaudit akun modal nih, akun modal isinya setoran modal di pemegang saham sama pembagi dividen, 2 aja. Ya kita nggak bicara sampel, kita bicara populasi aja semua. Penerimaan setoran modal segini dicek, pembagian modal dicek ke RUPS, dicek ke rekening koran, selesai. Tapi kalau misalnya kita ngaudit akun piutang, yang isinya misalnya ada customer 100, masing-masing customer itu bisa 2-3 invoice yang outstanding gitu ya. Nah kita kan harus mikir, ini sampelnya berapa gitu. Cara ngambilnya gimana gitu ya. Itu juga menyangkut sifat. Setelah sampelnya dipilih, oke kita ngambil sampel misalnya 5 customer A, B, C, D, E. Masing-masing customer kan punya outstanding invoice tuh, si A ada 3, si B ada 4, si C ada 5 dan seterusnya. Kita harus milih lagi nih. Si A ini dari 3 bukti yang mau kita uji yang mana? Apa 3-3-nya mau kita uji? Apa 2 saja? Kalau 2 saja, gimana cara milihnya 2? Apa dasarnya? Terus 2 itu yang mana? Apa nomor 1, nomor 2, nomor 2 dan 3, atau 1 dan 3? Nah, itu jumlah bukti yang akan dipilih. Nah, itu semua 1, 2, 3 ini menyangkut sifatnya. Nah, saatnya kapan mau diuji gitu ya? Apakah sebelum tanggal 31 Desember, kalau tahun bukunya Desember ya, atau setelahnya, atau pas 31, tergantung dari barangnya juga. Kalau kita bicara audit persediaan, tentu ketika mau melakukan observasi stok opnam, yang baik adalah pada tanggal tutup buku, tanggal 31 Desember, orang hitung-hitung persediaan, kita hadir mengobservasi. Jadi kalau misalnya kita ngaudit aset tetap, ya nggak usah tanggal 31, uang barangnya ada gitu kan, bisa di auditnya bulan setelah tutup buku aja deh. Paling nanti kita tinggal minta bukti pengadaan, bukti pembelian, kita cek perhitungan dan sebagainya. Itu menyangkut saat. Ya. Jadi sifat dan saat itu penting. Cakupan buktinya bisa akuntansi, bisa informasi lain. Nah, kalau menyangkut ketepatan dan kecukupan, itu kaitan sama kualitas dan kuantitas. Tepat. Tepat itu bukan benar, bukan salah, ya. Tapi tepat, sesuai. Kalau cukup nggak mesti banyak, atau belum tentu sedikit itu cukup, gitu ya. Nah, itulah seninya auditor. Jadi, standar audit mengatakan buktinya tepat dan cukup. Suatu bukti dikatakan berkualitas jika bukti tersebut relevan dan andal. Ya. Oke. Relevan. Kita mengatakan bukti audit itu relevan kalau kita ngauditnya apa, buktinya memang terkait sama yang itu. Jadi kalau kita ngaudit pinjaman, bukti auditnya harusnya ya perjanjian pinjaman, gitu ya. Kemudian pembayaran pinjaman dan sebagainya. Jangan kita ngaudit pinjaman, tapi bukti yang kita peroleh misalnya bukti pembelian barang, kan nggak relevan ya. Dan harus nyambung sama tujuan auditnya. Jadi kalau kita mau menguji tujuan auditnya tadi keterjadian penjualan misalnya.
Kita harus tahu nih, bukti yang relevan apa. Oh, kalau kita mau uji keterjadian penjualannya benar apa tidak, berarti kita harus mengambil bukti pengiriman barang. Misalnya ya, keluar barang dari gudang, barang diterima sama pelanggan, surat jalan, dan sebagainya. Itu relevan tuh. Jangan sampai nanti penjualan tanggal 30, ternyata baru keluar dari gudangnya tanggal 2 Januari. Oh, berarti keterjadiannya salah, kan gitu ya. Nah, itu maksudnya relevan. Nah, satu bukti itu relevan untuk satu asersi, belum tentu relevan untuk yang lainnya. Ya pastilah, kalau kita nguji dokumen penjualan, mungkin dia relevan juga dengan pengujian persediaan. Karena ada kaitan dengan harga pokok. Gitu ya. Tapi apakah relevan sama pengujian utang usaha? Belum tentu. Kalau barangnya produksi sendiri, misalnya kan gitu, nggak ada utang. Itu maksudnya ya. Jadi relevan itu nyambung sama diuji sama tujuannya, dan kita tidak bisa menggunakan satu bukti untuk semua pengujian. Mungkin satu bisa untuk 2 atau untuk 3, gitu ya. Atau bahkan satu arsesi butuh lebih dari satu bukti dan sebagainya. Tergantung dari sifat pengujian. Yang andal ini kaitan dengan tingkat keterpercayaannya suatu bukti. Ya, kalau misalnya buktinya kita nih ngaudit saldo piutang, misalnya kata catatan perusahaan piutangnya 100, pas kita konfirmasi 90, gitu. Tentu lebih dapat diandalkan yang 90 jawaban konfirmasi. Kenapa? Karena dia dari pihak luar. Tapi apakah angka 90 itu benar, yang 100 salah? Belum tentu juga. Ya. Jadi auditor itu ketika memperoleh satu bukti atau satu data, jangan buru-buru menyimpulkan. Ya. Setiap satu kondisi yang diperoleh itu di-clearkan dulu, dipastikan dulu. Yang benar 90 atau 100 nih, gitu ya. Suruhlah mereka rekon gitu ya. Jangan-jangan ada orang tuh bayar tapi belum masuk ke rekening perusahaan. Atau orang pembayar ternyata duitnya dibawa kabur sama bagian keuangan, misalnya gitu kan. Atau ternyata ada kesalahan catat dan sebagainya. Ya, itu auditor ya. Jadi auditor tidak mudah menyimpulkan sebelum memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya bukti audit dari internal, misalnya catatan perusahaan, invoice, voucher, dan sebagainya. Ini tergantung dari pengendalian. Kalau perusahaannya bagus, internal kontrolnya juga baik, gitu ya, disiplin, pasti buktinya bisa lebih dapat diandalkan daripada perusahaan yang semeraut ya. Kalau kita audit perusahaan buktinya nggak lengkap, acak-acakan, nah gimana kita mau percaya gitu kan? Tapi kalau perusahaannya rapi, gitu kan, lengkap dan sebagainya, tentu kita bisa lebih percaya. Yang berikutnya, kalau kita buktinya kita dapat sendiri nih, pasti lebih kuat dibandingkan kita dikasih oleh siapa gitu kan. Misalnya kita melakukan observasi nih, persediaan barang, kita lihat sendiri nih, ini kita akan lebih percaya daripada kata orang. Ya Pak, di sana udah oke semua gitu kan. Tapi apakah bukti yang diperoleh dari pihak lain itu nggak bisa dipakai? Ya nggak juga, bisa juga dipakai. Jadi semua data, informasi yang diperoleh auditor bisa dipakai sebagai pendukung pengujian. Tapi auditor harus melakukan sesuatu dulu, ya, jangan asal iya atau tidak saja. Ya. Berikutnya, bukti tertulis tentu lebih kuat daripada yang lisan. Makanya auditor itu jargonnya adalah menuliskan yang dikerjakan dan mengerjakan yang tertulis. Gitu ya. Jadi dokumentasi menjadi sangat penting karena ya bukti tertulis memiliki kekuatan dibandingkan bukti yang tidak tertulis. Kalau katanya kan bisa jadi salah. Jadi kalau misalnya katanya itu kemudian dituangkan dalam bentuk notulen atau minutes meeting ditandatangani oleh yang bilang katanya sama kita, itu menjadi lebih kuat. Terlepas dari katanya ini benar apa tidaknya ya. Jadi kita ingat, kalau bicara bukti ini
belum tentu isinya ini benar apa tidak. Ya. Bukti dokumen asli lebih dapat diandalkan daripada bukti yang diperoleh melalui fotokopian. Ini jenisnya ya, ada 8 jenis bukti yang kalian sudah pelajari. Baik, itu dulu dari sisi bukti. Ada yang mau didiskusikan, silakan. Nadia, silakan. Izin bertanya, Pak. Kan biasanya itu auditor dalam mengumpulkan bukti itu menggunakan metode statistik ya, Pak? Statistik? Random gitu, random sampling gitu. Nah, karena itu tuh dianggap tidak ada judgement dari si auditornya sendiri. Nah, nanti kalau semisal sampel-sampel tersebut itu tidak mencerminkan bukti yang sesuai dari apa yang mau diaudit gitu, auditor harus bagaimana menyikapinya. Dan kalau semisal nanti sampel-sampel yang didapat itu tidak ada kesalahan, sementara sampel-sampel yang lain itu ada kesalahan, nanti itu bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak. Nah, inilah tantangan. Jadi intinya adalah dalam ngaudit itu tidak lepas dari professional judgment, ya, pertimbangan profesional. Nah, karena ada risiko salah di auditor, salah ngasih opini, salah apa, maka dalam menetapkan professional judgment, khususnya ketika memilih apa yang mau diuji dengan sampel tadi, auditor harus menggunakan tools atau metode yang bisa diterima oleh semua pihak. Ya. Salah satunya adalah yang sangat disarankan adalah kalau kita mau menentukan sampel itu harus menggunakan metode statistik. Kenapa? Karena statistik sudah teruji. Tidak sekedar menurut perkiraan auditor saja. Tapi jangan lupa ya, cara sampling statistik itu kan hanya cara memilih item yang mau diuji dari populasi, ya. Itu cara milihnya saja. Sebenarnya yang paling mendasar dari auditor ketika hendak melakukan sampel adalah bagaimana auditor memperoleh jumlah yang akan menjadi sampel. Jadi maksudnya gini, misalnya auditor mau uji piutang nih, piutang populasinya 1000. Kan nggak mungkin diuji semua. Auditor harus memilih berapa. Nah, ketika memilih berapa ini auditor harus punya parameter-parameter. Yang pertama tentu adalah saldo yang item signifikan. Jadi kalau dari 1000 itu, misalnya 10 signifikan angkanya, khususnya dilihat dari nilainya, ya, nilainya yang di atas materialitas atau di atas salah saji atau sifat piutangnya kepada pihak berelasi misalnya atau kepada pihak lain yang memenuhi kriteria signifikan, maka itu harus dipilih dulu. Jadi nggak ujuk-ujuk kita pakai sampling aja deh, ngambil 10, nanti pakai random. Ya nggak bisa gitu juga. Apa dasar kamu mengambil sampel? Apa dasarnya 10? Nah, di situ letak yang pentingnya. Karena pada dasarnya ketika kita memilih pengujian itu, sampling itu paling belakang. Jadi yang perlu dipilih pertama adalah item signifikan tadi. Nah, item signifikan tadi diambil semua, baru sisanya dipilih secara sampel. Dan auditor itu kan sudah melakukan asesmen risiko ya dari awal. Risiko entitas, risiko akun, kelompok akun, sudah ada parameter-parameternya. Kalau kondisi risikonya tinggi, berapa angka indeksnya, kalau sedang, rendah, dan sebagainya angka, sehingga ketemu berapa jumlah yang diuji. Itu dulu. Jadi kalau kita mau audit piutang dari 1000 itu, auditor pasti ada formula tuh. Tingkat risikonya tinggi, rendah, sedang, faktornya sekian. Jumlah materialitas sekian, TE-nya sekian, berarti item signifikannya yang saldonya segini. Kemudian total harus diuji misalnya segini. Nah, katakan misalnya totalnya yang harus diuji 15 item gitu ya. Dari yang signifikan ketemu 9, kan kurang 6. Nah, yang 6 inilah yang dipilih dengan
sampling. Nah, ketika memilih 6 dari sekian populasi ini, nah auditor harus menggunakan metode statistik tadi. Supaya nanti kalau misalnya salah gitu. Oh kamu salah nih, ternyata yang diuji nggak ada yang salahnya, tapi yang nggak diuji ternyata ada salah. Kita bisa berkelik, tuh saya udah menggunakan metode statistikal, ini hitungannya, ini teorinya, hasilnya gini, dan saya ikutin itu. Kalaupun ada yang salah, itu namanya risiko sampling. Nah, gitu ya. Jadi poinnya adalah kenapa auditor itu ketika milih sampel harus menggunakan metode statistik, supaya kalau ada kesalahan atau terjadi risiko sampling, dia bisa berlindung di statistiknya itu. Bayangkan kalau misalnya dia milih suka-suka dia aja, milih kurang 6 ya, saya pilih aja deh, nomor 1, nomor 3, nomor berapa, nomor suka hati dia gitu. Ketika ada yang salah, apa dasar kamu milih itu? Ya perkiraan aja, udah kalah auditor, ya bisa dipersalahkan. Tapi kalau pakai statistik kok ini KKP-nya, jadi auditor bisa terbebas dari kesalahan. Seperti itu kira-kira. Baik Pak, dapat dipahami. Terima kasih banyak Pak. Silakan berikutnya. Izin bertanya Pak. Ya silakan Andi. Ya, masa pandemi ini kan banyak pembatasan Pak, misalkan PPKM dan sebagainya. Nah, terkait dengan bukti dan prosedur audit ini, apakah ada sedikit penyesuaian terkait dengan pandemi ini, Pak? Misalkan tadi aset tetap kan kita menguji tujuannya itu kan eksistensi. Nah, misalkan yang biasanya itu harus dilakukan dengan physical examination atau inspeksi fisik. Nah, terkait pandemi ini, apakah ada cara lain untuk auditor dapat memastikan bahwa asetnya itu memang ada, memang eksis di situ. Nah, terkait dengan itu, misalkan kita meminta buktinya itu dari perusahaan, bagaimana dengan keandalannya Pak? Misalkan tadi kan bukti yang langsung itu lebih dapat dipercaya atau lebih andal daripada bukti tidak langsung. Nah, kalau kita misalkan kondisi pandemi kayak gini tidak memungkinkan untuk ke lokasi, kemudian kita meminta dari PT atau perusahaan tersebut untuk menunjukkan bahwa aset tersebut ada, bagaimana kita memastikan keandalannya? Terima kasih Pak. Oke, yang perlu diingat adalah kondisi pandemi tidak membuat auditor harus mengurangi prosedurnya. Ya. Jadi prosedur tetap seperti biasa. Hanya saja mungkin beberapa pelaksanaannya dimodifikasi. Nah, yang pasti adalah ketika kita berada pada masa pandemi seperti ini, auditor harus mendefinisikan kembali risikonya. Apakah perusahaan yang diaudit ini ada peningkatan risiko enggak daripada sebelum pandemi dengan masa pandemi? Itu satu. Nah, itu nanti tentu berdampak pada tingkat materialitas ya. Kalau misalnya perusahaannya ini bergerak di bidang transportasi misalnya waktu masa PPKM kemarin, dengan adanya pembatasan ngedrop nih penjualan, berarti risikonya nambah gitu ya. Tapi kalau yang diperiksa adalah perusahaan alat kesehatan misalnya gitu ya, dengan masa pandemi malah tambah bagus kinerjanya, oh berarti risikonya nggak menambah tinggi, mungkin malah lebih rendah. Itu dulu. Nah, ini dampaknya ke materialitas. Ketika kita bicara materialitas, tentu dampaknya ke jumlah bukti yang harus dikumpulkan. Ketika kita bicara jumlah bukti, tentu harus juga bagaimana cara buktinya dikumpulkan. Nah, terhadap prosedur pengumpulan bukti yang biasanya dilakukan secara fisik, kemudian karena ada pembatasan kita lakukan dengan cara lain, itu tidak masalah. Misalnya, physical exam untuk aset tetap, videoin aja gitu. Suruh klien videoin, kirim ke kita. Apakah itu bisa diandalkan? Bisa, gitu ya. Tentu auditor harus mengasih arahan yang divideoin apanya, gitu. Misalnya dia punya mobil, ya videoin mobilnya, videoin nomor plat polisinya, nomor STNK dan sebagainya, gitu ya. Seperti kita ngecek fisik. Jadi nggak cuma tongkrongan, ini mobilnya ada tuh, ada 10 warnanya putih semua. Apa iya punya dia kan? Nah, dicek nih STNK-nya dan sebagainya. Nah, apakah kemudian itu mengurangi kualitas bukti? Ya tentu tidak. Ya. Namun demikian perlu diingat bahwa
cek fisik itu kan hanya salah satu dari sekian prosedur audit, ya kan? Kita bisa aja nanti tambahin dokumennya. Minta dong dokumennya, kirim gitu ya, atau di-scan atau diapain gitu kan. Kemudian kita bisa apa dan sebagai inquiry segala macam. Jadi seperti itu. Izin menyimpulkan, Pak, berarti terkait dengan tadi tidak begitu ada perubahan, hanya saja di masa pandemi ini dimodifikasi, terutama untuk resikonya itu didefinisikan kembali, apakah dengan adanya pandemi ini resikonya itu lebih kecil atau lebih rendah. Ketika tadi resikonya itu lebih rendah, maka tingkat materialitasnya tinggi, kemudian tadi ditentukan juga jumlah buktinya bagaimana, kemudian bisa juga melakukan komunikasi via internet dengan video call dan sebagainya, terus nanti diarahkan, auditor mengarahkan perusahaannya, terus nanti juga ditambahkan dengan prosedur tambahan, misalkan dengan cek STNK-nya atau cek bukti-bukti terkait kepemilikannya. Begitu ya, Pak? Ya, intinya prosedurnya sama, cuma caranya beda. Oh ya, terima kasih banyak, Pak. Oke, yang lain? Izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi kan terus dijelaskan tentang sampling audit gitu ya, Pak ya. Nah, mengapa sampling itu tidak dapat dihindari dalam audit itu, Pak? Kan bisa aja kita langsung semua diambil aja, Pak, nggak usah pakai sampel gitu. Kalau populasinya 1000, gimana auditnya? Terlalu banyak ya? Hitung 1000 biji itu, kamu periksa semua. Mau kelarnya kapan? Berarti untuk meminimalisir waktu gitu ya, Pak? Bukan itu. Kan audit itu tujuannya bukan menyatakan kebenaran mutlak. Ya kan? Tujuannya adalah memberikan kesimpulan apakah sesuai atau tidak, apakah ada salah saji material atau tidak. Nah, kalau kita punya piutang 1000 kan nggak mungkin angka saldonya rata gitu 1 juta jadi 1 miliar kan nggak mungkin. Ada yang gede, ada yang kecil gitu ya. Nah kalau 1000-nya diperiksa, sementara yang gede-gede cuma 6 biji, ngapain juga gitu. Nah auditor memandang risiko. Dengan misalnya meriksa 6 biji piutang, saldonya sudah mencakup katakan 80% dari total piutang. Kalau yang lain nggak diperiksa, salahnya cuma 20%, katakan 20% dari 1 miliar gitu ya, cuma 200 juta, sementara materialitas kita 300 juta, ya biarin aja salah 200 juta, masih di bawah materialitas. Itu konsepnya. Ya. Jadi kenapa sampling? Ya kalau bisa populasi, tapi ngapain juga. Nah ini adalah pertimbangan risiko. Jadi auditor harus mempertimbangkan risiko ketika menguji satu dengan menguji 1000, sama nggak hasilnya. Ketika kita katakan nguji penjualan nih, ada 1 juta transaksi penjualan. Penjualan dilakukan dengan model yang sama, ya. Prosesnya sama, barangnya sama dan sebagainya. Artinya kalau satu salah semua gitu. Ya kita nguji 1 sama nguji 1 juta sama aja gitu. Ya, ngapain nguji 1 juta? Nguji 1. Uang barangnya sama, homogen gitu ya. Nah, ketika ada yang heterogen, misalnya penjualan ada 4 model gitu kan. Ada yang model kredit, ada model tunai, ada model apa-apa. Nah, pengujian kita harus mewakili setiap model penjualan yang berlaku. Kenapa? Karena di tiap model ada risiko yang berbeda-beda. Itu loh, Mas. Michelle. Ya. Paham ya? Mike, Pak. Mike, ya. Mike. Jadi bukan masalah waktu. Nggak ada urusan waktu. Waktu mah kalau auditor kalau waktu banyak tinggal kasih fee yang gede aja selesai itu kalau klien mau. Kalau nggak mau ya udah nggak usah diaudit kan gitu. Gitu Mike. Oh gitu Pak. Baik Pak. Terima kasih. Oke, silakan yang lain. Izin bertanya Pak. Silakan ya. Ini Pak, saya tuh masih kurang paham di jenis bukti audit yang re-performance itu. Itu bagaimana ya Pak? Ada boleh minta contohnya nggak Pak? Re-performance bahasa Indonesia-nya apa ya? Mengulang satu proses. Ya. Benar. Oke.
Nah, ini biasanya kita lakukan ketika kita menguji pengendalian, ya, test of control. Misalnya gini, kita sudah baca nih di pedoman, ya, misalnya penjualan itu prosesnya diawali dengan adanya permintaan dari calon pembeli, kemudian cara permintaan tadi diapain sampai barangnya dikeluarin dari gudang, dicatat, ya apa. Nah, dari performance itu kita ngulangin proses gitu. Misalnya ada pembelian, oh iya ini ada permintaan, kita cek, ini benar nggak nih permintaan diterima dari calon customer, oke. Terus di apa ini? Oh, dicek apakah customer-nya oke atau tidak, apa-apa. Jadi kita ngikutin proses. Sehingga kita dapat gambaran bahwa oh ternyata yang dilakukan di perusahaan ini benar, sama, atau ada beda dengan apa yang tertuliskan. Nah, ini salah satu bentuk bukti audit yang kita kumpulkan. Ini kita belum bicara yang lain nih, baru performance. Kemudian kalau kita melihat otorisasinya benar enggak gitu, nah kita bisa pakai cara yang lain. Seperti itu, Febri. Cukup jelas? Oh, ya. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Untuk prosedur audit dengan jenis bukti. Suaranya kecil banget, Nisa. Bentar, Pak. Izin bertanya, Pak, untuk prosedur audit. Masih jauh suaranya. Apakah terdengar, Pak? Ya. Begini, Pak, untuk prosedur audit dengan jenis bukti audit itu sama atau beda ya, Pak? Prosedur audit sama apa? Sama jenis bukti audit, Pak. Coba yang kedua diulang, sama apa? Prosedur audit itu sama dengan jenis bukti audit ya, Pak? Oh, beda. Prosedur itu cara memperoleh bukti. Tapi kok sama ya observasi gitu. Nah, jadi gini, ketika kita bicara prosedur audit, tentu tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan buktinya, ya. Kalau ngelihat sekilas ini kan sebenarnya tadi kan observasi kan prosedur, ya kan? Kenapa jadi bukti audit gitu kan? Nah, jadi gini, bukti audit itu adalah prosedur yang dilakukan dan didokumentasikan. Jadi kalau misalnya gini, kita melakukan observasi, tetapi observasi tersebut kemudian tidak didokumentasikan, maka observasi tersebut tidak bisa menjadi bukti audit. Kenapa? Nggak ada buktinya. Gitu. Di semua ini, memang kalau kita bicara prosedur dan bicara bukti ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, tetapi pelaksanaan satu prosedur baru bisa dijadikan atau dianggap sebagai satu bukti ketika dia sudah didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja. Jadi kalau dibilang sama sebenarnya enggak sih ya, enggak sama. Karena satu proses, satunya hasil. Tapi kalau misalnya apakah bisa dipisahkan? Enggak bisa. Gitu. Oke, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan yang lain. Sudah habis? Sudah jelas semua? Ya, sekarang kita bicara pengendalian internal. Jadi, yang ingin saya ulang dari hal ini adalah kalau kita ngaudit, kita tidak bisa melepaskan diri dari pengendalian internal. Jadi, yang pertama harus dilihat adalah apakah perusahaan punya pengendalian atau tidak. Setelah punya, itu yang disebut dengan desain gitu ya.
si desainnya ini memadai atau tidak gitu ya. Apakah pedoman yang dia punya ini sudah mengcover. Bentar, di tempat saya lagi adzan, saya break dulu sebentar ya. Baik, sekarang kita lanjut pengendalian. Jadi tadi seperti saya bilang, bahwa kita cek dulu nih, dia punya enggak pengendaliannya, kemudian memadai apa tidak. Satu pengendalian memadai itu kalau dia unsur-unsurnya itu bisa meminimalkan ya terjadi risiko akibat risiko melekat pada satu akun atau saldo. Jadi kalau misalnya bagaimana supaya penjualan ini tidak ada risiko digelapan, tentu harus cek bagaimana pengendaliannya. Apakah ada pengecekan, apa-apa, dan sebagainya. Itu kita cek desainnya. Kemudian, setelah cek desainnya, baru kita lihat ini pengendalian dijalankan apa tidak. Ya. Nah, salah satunya dengan tadi kita melakukan real performance tadi. Sebenarnya kan kita mau ngecek nih kalau kita ikuti prosesnya apakah sesuai nggak sih dengan yang mereka tentukan gitu ya, ini dan sebagainya. Nah, dalam konteks pengujiannya nanti itu disebut dengan test of control ya, kita melakukan TOC. Nah, ini tahapan audit ya, pentinglah buat dipahami. Jadi ada penerimaan, perencanaan, ada pengujian, ya, ada evaluasi dan reporting, atau input completion juga. Kemudian kalau kita bicara di buku, gambarnya kayak gini kan. Ya sebenarnya sama sih, ya. Sama, cuma beda istilah. Nah, kalau kita bicara di atlas, atlas itu ada apa namanya? Dari Kementerian Keuangan, YP 2PK, menerbitkan satu aplikasi Excel dengan nama Atlas, yang ini sangat membantu kantor-kantor akuntan yang tidak punya aplikasi dalam membuat KKP. Nah, di sana pun ada tahapan-tahapannya, mulai perikatan, gitu ya. Ini risk assessment, ya, ini sama dengan planning, kemudian pengujian, dan kemudian reporting, gitu ya. Apapun namanya, pada dasarnya sama lah. Tahapan audit itu pasti seperti itu, ya. Baik, kemudian kalau kita jelaskan ceritanya, tahapannya ini, ada pre-engagement. Ini biasanya tahap proposal gitu ya. Tahap proposal, kalau diberikan nanti ada harapan penugasan dan sebagainya. Kemudian ada bikin planning, ya. Planning itu diawali dengan bagaimana memahami bisnis klien, ya. Bagaimana prosedur analitisnya, ini kira-kira laporan keuangannya kayak apa dan sebagainya, benar-benar materialitas dan sebagainya. Setelah hasil dari planning, risk respon, kita melakukan pengujian TOC sama substantif, ya, dan setelah itu baru reporting. Nah, jenis pengujian tadi ya, ada penilaian risiko awal, ini sebagai basisnya, risiko tinggi, sedang, rendah, nanti menentukan tingkat materiality, menentukan jumlah bukti, menentukan sifat pengujian, menentukan saat dan sebagainya. Setelah itu baru TOC, substantif transaksi, substantif saldo rinci, dan tentunya prosedur analitis. Ini tadi yang saya lihat, saya sampaikan, pengujian pengendalian itu ada desain apa tidak, kemudian aplikasinya jalan atau tidak, prosesnya bisa observasi, inquiry, coaching gitu ya, coaching uji dokumen, menguji nomor dokumen, sequence checking, direct exam gitu ya, menguji rekon, uji dokumen, tracing. Itu cara. Nah, biasanya ini namanya TOC,
kemudian yang diuji tadi, ini kan caranya ya. Nah, item-item yang diuji adalah yang ini yang disebut dengan atribut. Jadi kalau kita bicara TOC, kemudian ada menyebut atribut, yang dimaksud adalah atribut itu kunci-kunci pengendalian yang ada pada proses yang ada di perusahaan. Contohnya pemisahan fungsi gitu ya. Kita cek nih ada nggak pemisahan fungsi, otorisasi jalan apa tidak, kelengkapan dokumennya ada tidak. Nah, ini semua dikatakan sebagai atribut. Nah, atribut pengujian satu perusahaan dengan perusahaan lain bisa berbeda ya, tergantung perusahaannya, tergantung bagaimana desain pengendalian yang ada di perusahaan ini. Mungkin perusahaan ada yang atributnya cuma 3, ada yang cuma 4, ada yang sampai 10 dan sebagainya. Makanya ketika kita mau melakukan TOC, kita penting dulu pahami nih seperti apa sih pengajaran mereka gitu ya, gunanya untuk menentukan atributnya. Jadi pengujian kita efektif gitu ya. Nah, kalau kita bicara substantif, tentu yang kita bicara angka. Jadi kalau tadi TOC itu kita nggak ngomongin angka tuh, meskipun kita nanti nguji angka itu dalam rangka untuk memutuskan atau menyimpulkan efektif apa tidak. Tapi kalau kita ngecek angkanya wajar atau tidak, atau ada atau tidaknya salah saji, maka kita lakukan sama dengan substantif test. Ya. Bisa transaksi, ya tadi transaksi itu berarti nguji keterjadian, bisa saldo, nguji keberadaan, penilaian, kelengkapan dan sebagainya. Nah, kalau TOC tadi nggak ada lead schedule, maka kalau substantif itu ada namanya lead schedule atau schedule utama, atau lead schedule, atau top schedule, atau apapun namanya lah gitu ya. Silakan. Dan bentuknya udah standar nih. Ada nama KAP, nama klien, tahun buku, nama akun, ada nomor, ada siapa bikin, kapan, siapa mereview, kapan, ada saldo unaudited, ada simpulan, ada apa, ada apa. Nah, ini nanti yang kalian kerjakan pada sesi praktek, khususnya ketika udah pengujian substantif ya, minggu depan masih bicara planning. Nah, tolong ketika bikin schedule itu yang lengkap. Semua kolom yang ada diisi. Nanti bisa pakai yang ada di bukunya Pak Sukrisno ya. Nah, ada namanya schedule pendukung. Nah, schedule pendukung ini bentuknya lebih bebas ya. Jadi nggak ada aturan tuh. Mau notulen rapat bisa jadi schedule pendukung. Mau foto-foto bisa, mau apa gitu ya. Intinya adalah schedule pendukung itu dibuat untuk setiap prosedur audit yang dilaksanakan. Jadi kalau kita misalnya melaksanakan prosedur konfirmasi, kita bikin schedule pendukung konfirmasi. Kalau kita misalnya lagi ngauditnya observasi sama inquiry, misalnya kita observasi, kita sekaligus wawancara juga, nah bisa tuh supporting schedule-nya jadi satu gitu ya. Intinya semua prosedur didokumentasikan. Nah, setiap kertas kerja harus ada kesimpulan. Ingat ya, kalau misalnya kita bikin supporting schedule, kontrol konfirmasi, kemudian dari pengujian kita ternyata semua konfirmasi dibalas, hasilnya cocok, gitu ya. Kita kasih kesimpulan lah. Semua konfirmasi telah dibalas dan hasilnya sesuai. Kalau misalnya gimana nih hasil kesimpulan konfirmasi ada yang jawabannya nggak sesuai, ya kita jelaskan. Dari konfirmasi 10 yang menjawab, yang 9 cocok, yang tidak cocok 1. Nah, ketika ada yang tidak cocok, kita tambahkan penjelasan. Yang tidak cocok ini diapain gitu. Perusahaan sudah melakukan rekonsiliasi, apa hasilnya gimana. Nah, itulah kesimpulan ya. Nah, di schedule utama kesimpulannya adalah ada atau tidaknya salah saji material ya. Jadi kalian kalau bikin kesimpulan di schedule utama jangan bilang akun ini wajar, akun ini tidak wajar, nggak boleh begitu. Karena kalau kita bicara wajar tidak wajar itu ada di level laporan keuangan ya, opini. Jadi kalau level akun ada atau tidaknya salah saji material. Nah, kesimpulan salah saji ini nanti dikumpul-kumpulkan menentukan kesimpulan secara keseluruhan terhadap laporan keuangan ya. Nah, kalau kita ngaudit,
sebenarnya sih 3 hal ini yang harus kita uji. Pertama, ke pengakuan. Jadi kalau kita mengatakan penjualan 100 miliar, kita harus ngecek benar nggak nih semuanya penjualan, gitu ya. Ngakuin pengakuannya gitu. Apakah ada penjualan yang lewat atau ada yang tahun depan misalnya gitu ya. Yang kedua, pengukuran ini kaitan dengan ketepatan nilainya. Benar nggak penjualan segitu? Ternyata di invoice-nya ada diskon misalnya gitu. Oh ada, apa dan sebagainya. Dan yang ketiga, ianya pengungkapan. Bagaimana nanti di laporan keuangan disajikan, bagaimana diungkapkan dalam catatan atau laporan keuangan. Fokus audit. Nah ini saya ada kasih contoh nih slide terakhir. Jadi kita ngaudit ceritanya 31 Desember, kita menemukan ada piutang 100 juta. Dan kemudian penjualannya 20 miliar. Waktu kita udah cari-cari bukti nih, udah tanya sana sini dan sebagainya, ketemulah informasi ini bahwa ada penjualan 25 juta tanggal 26 Desember, yang baru selesai itu tanggal 5 Januari. Kemudian ada perhitungan SCL, ya penyisian piutang ini 10 juta. Waktu kita cek rincian piutang, ternyata piutang 100 juta itu terdiri dari 110 bruto dan 10 rincian. Ini kasusnya ya. Ini kaitan sama yang ini nih. Oke, siapa yang mau menjawab pertanyaan saya nih untuk kasus ini? Siapa yang mau nanya? Jawab. Nanti kalau mau jawab, angkat tangan, saya tanya. Ada yang berani nggak? Ada yang berani? Oke, kalau nggak ada yang berani, saya tanya aja ya. Siapa yang belum nanya nih dari tadi? Saya cari dulu. Rahmawati, kamu tadi udah nanya belum? Belum, Pak. Belum. Saya tanya sekarang ya. Dari poin 1 nih, penjualan 25 juta. Bagaimana kesimpulan kamu? Harusnya belum diakui ya, Pak. Soalnya selesai instalasinya baru tanggal 5 Januari 2022. Jadi diakuinya kapan? Diakuinya pada periode selanjutnya. Oke. Jadi angka penjualannya yang benar berapa? Berarti 20 miliar dikurangi 25 juta ya, Pak? Oke. Kalau misalnya materialitasnya itu 100 juta, ini salah saji material nggak? Enggak ya, Pak. Kalau materialitasnya 10 juta, material nggak? Material, Pak. Pervasif nggak? Pervasif, Pak. Soalnya mempengaruhi piutang usaha mungkin nantinya. Apalagi? Harga pokok penjualan, Pak. Harga pokok. Oke. Jadi kalau kita menemukan satu salah saji untuk menentukan pervasif atau tidaknya apa harus dilakukan? Mohon maaf, Pak. Tadi putus-putus di saya. Kita menemukan salah saji material nih, ya. Untuk mengatakan bahwa ini pervasif atau tidak, yang harus kita lakukan apa? Menguji akun yang berkaitan. Oke. Pintar. Rahmawati bagus ya. Yang nomor 2, siapa yang mau saya tanya? Rio, Rahmawati kasih 2 poin ya. Silakan Andi. Andi, untuk butir 2, apa kesimpulanmu, Andi? Kesimpulan saya itu, Pak. Apa? Tidak ada salah saji yang material pada ini, tapi tergantung lagi tingkat
kalau dilihat dari sini kan piutang yang harus dibukukan sebesar 10 juta. Nah, pada rincian piutang juga sudah penyisian kerugian piutang yang harus dibukukan itu 10 juta, sedangkan piutang penyisian kerugiannya juga 10 juta, berarti sudah sesuai dengan perhitungan ECL, Pak. Oh, yang tadi hubungannya sama Rahmat tadi yang 25 juta? Hubungan dengan 25 jutanya Oh. Rekan, Ya kata Rahmat 25 tergantung, juta Pak. salah tuh piutangnya. Iya. Gimana? Penjualan Pak tadi. Hah? Berarti kalau misalkan 20 jutanya itu penjualan secara kredit terus dimasukkan ke dalam utang usaha, mungkin ECL-nya harus dihitung ulang, Pak. Kenapa dihitung ulang? Karena kalau piutangnya berubah berarti perhitungan ECL-nya juga mengalami perubahan. Yakin? Sejauh ini yakin, Pak, tapi saya juga belum terlalu memahami perhitungan ECL ini seperti apa. Sepertinya belum pernah mendapatkan materi tentang ECL ini, hanya sekilas saja. Gitu. Oke. Jadi perlu dicermati ya ketika nanti kita menemukan satu situasi ya yang dimana ada yang salah nih, ya kan? Kita cek dia ngaruh ke mana saja, gitu ya. Jangan sampai nanti kemudian ini kok piutang 100 juta, hanya pedomannya di ECL, tapi nyatanya bisa salah. Oke. Baik, bagus. Jadi tolong teman-teman nanti ini ya lebih cermat menanggapi nanti informasi-informasi yang ada di kasus yang akan kita bahas ya. Baik, kemudian untuk stop sampai bahan pekan depan, tolong Rio nanti tolong dikirim screenshot-nya ya sebelum jam 1 biar bisa saya upload. Kemudian untuk persiapan pekan depan, yang tadi bagi kelompok jadi 5 kelompok, dan tolong kalian baca bukunya Pak Sukrisno ini untuk permanen file ya. Mulai halaman 11, saya baca juga sih halaman 13 yang neraca, laba rugi, TIB gitu ya. Nah, kemudian baca di halaman permanen file, mulai halaman 17, supaya kalian tahu nih perusahaannya apa gitu ya. Ini perusahaannya dagang permen, siapa direksi, siapa komisaris, bagaimana proses penjualan dan sebagainya, sehingga nanti ketika melakukan pengujian tahu gitu ya apa yang diuji. Nah, jadi untuk pekan depan itu kan kelompok 1 ya, nanti baca di RPS itu ada tugas untuk apa ya, perencanaan kalau nggak salah ya, di RPS-nya ya. Oke. Saya kira gitu untuk pertemuan kali ini. Ada masih yang mau ditanyakan kah? Izin bertanya, Pak. Silakan, Step. Terkait pengendalian internal tadi, Pak, bagaimana jika dalam suatu perusahaan itu, Pak, pengendalian internalnya menurut auditor itu tidak efektif, Pak? Lalu apakah auditor itu dapat memberikan saran, Pak, agar perusahaan tersebut dapat memperbaiki pengendalian internalnya, Pak? Terima kasih, Pak. Bagus. Kalau misalnya kita mendapati bahwa pengendalian internalnya itu tidak bagus, ya, berarti kan kalau dalam konteks auditor kita tidak bisa mengandalkan pengendalian, bahasanya gitu. Ketika kita tidak bisa mengandalkan pengendalian, tentu kita tidak perlu melakukan test of control, sehingga kita akan melakukan substantif. Risikonya adalah kalau kita melakukan substantif, berarti nanti bukti yang diperoleh menjadi banyak. Gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka auditor wajib mengasih tahu ke klien. Ini klien nih, kamu pengendaliannya tidak bagus, yang tidak bagusnya ada di mana, gitu ya. Nah, itu dalam bentuk nanti manajemen letter.
kemudian dikasih saran perbaikannya. Ini harusnya ada perbaikan di sini, gitu, ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Yang lain? Izin bertanya Pak. Ini Pak, masih terkait pengendalian internal tadi. Tadi kan seperti yang kita ketahui, pengendalian internal itu menguji misalnya kayak pedoman atau SOP dari yang udah diterapkan yang audit ya Pak. Nah itu apakah ada standar khususnya gitu Pak yang untuk membandingkannya? Atau apa si auditor harus benar-benar mempelajari bagaimana SOP yang sebaiknya gitu Pak? Oke, jadi gini, auditor itu pertama pastinya harus punya pemahaman memadai tentang suatu pengendalian yang baik. Ya, itu wajib. Jadi misalnya pengendalian yang baik atas penjualan itu seperti apa gitu, itu harus tahu. Nah, sehingga ketika kemudian dia membaca atau mempelajari pengendalian internal dari klien, dia bisa menyimpulkan, oh ini kurang di sini, ini salah di sini dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa misalnya auditor itu cuman ya sekedar membaca nggak paham ya, jadi harus paham. Karena tentu ketika dia baca pengendalian internal, kan dia harus mengkaitkan antara pengendalian tersebut dengan nanti risikonya gimana, pengujiannya gimana. Dan kalau ada yang lemah, dia harus tahu nih kelemahannya gimana, sehingga dia bisa ngasih masukan, ngasih saran ke manajemen gitu. Itu Mas. Baik Pak, berarti auditornya benar-benar harus memahami secara umumnya gitu ya Pak. Dan juga mungkin secara khususnya juga supaya lebih bukti auditnya lebih tepat gitu Pak. Oh iya, betul. Begitu dapat dipahami Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Baik. Kalau nggak ada, untuk pilihan pertama kita cukupkan segini dulu ya. Nanti sampai jumpa nanti di hari Rabu depan. Ya, mudah-mudahan nanti semua berjalan dengan baik. Kemudian bisa mengerjakan tugas dengan lancar ya. Dan nanti bisa kita dapatkan manfaatnya. Mudah-mudahan yang kita bahas hari ini bisa memberi nilai tambah pada pemahaman kalian semua. Kemudian kalau tadi ada kalimat-kalimat yang barangkali kurang pas dari saya, minta maaf ya, ini dalam konteks belajar. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.